tupad kebetar yang siwes ada siwu paramat. Mau pikir kerayuan terdekat pada jabat. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, new normal yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Bali seyogyanya dijalankan pada 9 Juli yang akan datang ini. Dan segenap daripada protokoler pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan upacara ritual yang diadakan di Pura Besakih hari ini bertepatan dengan Hari Banyu Pinaruh. Serangkaian prosesi itu juga dihadiri oleh Bapak Jero Mangku Wisna yang menjadi suatu kehormatan bisa menghadiri prosesi upacara itu. Beliau adalah seorang pengusaha pariwisata dan beliau juga adalah seorang pemangku. Seperti apa pemberitaan eksklusif tentang new normal yang akan diadakan oleh pemerintah Provinsi Bali per 9 Juli yang akan datang ini? Simak wawancara selengkapnya bersama Bapak Jero Mangku Wisna bersama saya Jero Tapakan Selobi Omnivora. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Engge Swastiastu Pak Jero Mangku Punapi Gatre Rana Mangkin. Minat lama iya, baru lama ketemu lagi dan ketemu lagi iya, dengan sesi budaya ya. Kemarin kita di berbagai pura sagili salulu salung sampai take. Ada yang ngelilik di apa namanya Balai Bengong, ada yang ngelilik di Balai Gong. Sekarang mengulang lagi cerita yang sama terkait dengan budaya. Bagaimana nih Pak Jero terkait dengan segala aktivitas yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Bali SKPD terkait tentang ngubeng dan juga prosesi new normal 9 Juli ini. Mungkin bisa dibocorkan sedikit? Ya, terima kasih Om Swastiastu, Mbak Jero yang udah luar biasa ini, udah bisa datang ke tempat gubuk kami nih di daerah Kesambi Kesiman. Intinya apapun tindakan dari pemerintah sebagai guru wisesa ya, dalam hal ini kita sebagai masyarakat, khususnya saya sebagai masyarakat, hal ini menyambut baik apapun tindakan pemerintah karena beliau yang di sana mengadakan kajian-kajian apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilaksanakan secara teknis terkait dengan penanganan bencana pandemi ini karena bukan kita aja, karena ini kan dunia ya. Betul. Dunia. Hanya saja kita bicara tentang bencana Sasab Merana yang ada di Bali ini kita khusus Bali mungkin ada cara penanganan atau dengan cara ritual-ritual khusus. Saya sebagai mengamati dengan dari sebagai masyarakat itu karena kita sudah terbiasa, orang Bali itu beriatnya tidak ada paksaan. Betul. Tidak ada suatu tekanan, tidak ada semua. Biarpun tidak ada himbauan, tidak ada instruksi sebagai kramo Bali pasti akan melaksanakan upacara yang memang dasarnya tulus ikhlas. Nah ini tadi saya menghadiri ada acara, satu contoh tadi pagi itu ada acara Puja Wali sebenarnya yang diadakan di Semeru, kemudian diadakan ngubeng dari Pura Pengubengan Besakih, dan kebetulan 2 hari kemarin saya ditugaskan mendak Tirta Pukul dari Semeru ya, dari panitia
Panitia Semeru, kemudian menghadiri juga kegiatan di penataran Besakih itu diadakan Pemahayu Jagat. Nah, di sana saya selaku yang juga selaku pengayah yang sering berada di sana itu luar biasa dalam menyambut, mendoakan semoga apa yang ke depan ini walaupun secara angka memang meningkat dan juga kesembuhan juga meningkat, dan semoga Sasab Merana ini cepat berakhir, karena ini bukan kita saja, tapi seluruh dunia mengalami hal yang sama, dan kita secara khusus di Bali dengan kepercayaan kita dengan Taksu Bali, kita berusaha membangunkan bersama dan jangan pernah ada saling menyalahkan dalam hal ini. Mari kita bangun tim kesehatan bertugas dengan kesehatannya dan pecalang sesuai juga, dengan tupoksinya tugas masing-masing. Kemudian ada para sulinggih pemangku bekerja menjalankan tugasnya, mendoakan bagaimana Sasab Merana ini khususnya di Bali ini cepat berakhir sehingga kita bisa kembali hidup normal dalam kegiatan, terutama di Bali khususnya sangat tergantung pada bisnis sektor pariwisata, dan kebetulan saya juga pelaku pariwisata, pengusaha di bidang pariwisata, di wira swasta di bisnis terkait dengan pariwisata. Sangat merasakan dampak daripada wabah ini luar biasa. Tapi tidak seorang pun yang menginginkan sebenarnya wabah pandemi ini. Baik itu di Swedia, saya dengar berita dari beberapa wisatawan Swedia. Di Swedia itu semuanya hidup dengan corona. Jadi tidak ada yang namanya pembatasan kegiatan masyarakat, kemudian social distancing ataupun pembatasan sosial berskala besar seperti itu. Mereka terbiasa dengan hidup dengan corona. Ada korban, tetapi mereka menjaganya dengan menggunakan masker seperti kita, terus menggunakan masker, mencuci tangan dan desinfektan, hand sanitizer seperti itu. Apakah dari keinginan pemerintah Provinsi Bali SKPD terkait 9 Juli ini dengan new normal membuka sektor pariwisata kembali akan membiasakan masyarakat Bali seperti di Swedia hidup dengan corona ini dan juga mengatasi corona? Bagaimana kira-kira bisikan-bisikan dari protokol pemerintah Provinsi Bali? Kalau kembali saya bicara selaku masyarakat ya, artinya apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah memang terkait dengan kajian, hanya saja kita sebagai selaku masyarakat, tentunya masyarakat Bali, karena ini sebagai tujuan yang akan menjadi tujuan, harus melaksanakan dengan penuh kesadaran. Kira-kira siap nggak sebagai pelaku pengusaha perhotelan untuk menerima kenyataan itu? Hidup dengan membuka usaha dengan corona. Pak Jero sendiri bagaimana menyikapi itu? Kalau mau tidak mau ya harus, dan ini harus, karena antara kita mati dengan oleh corona atau mati dengan kelaparan, kan gitu ya. Ini karena dilema juga ya. Dilemanya di sini, sehingga kita berusaha sebagai pelaku pariwisata, pekerja pariwisata, dan istilahnya Bali ini tergantung pada sektor pariwisata ini sangat tinggi. Jadinya justru kita dengan menjalankan suatu apa yang diterapkan, apa yang harus dilaksanakan protokol kesehatan tersebut, dan tetap kita berusaha menjaga Taksu Bali ini, Asungkare, seperti kita baca, seperti kita lihat, justru Bali tempat yang paling ditunggu untuk dikunjungi ya, ratingnya paling di atas gitu kan, tempat yang akan diminati pada pasca wabah ini. Karena banyak juga selentingan bahwa Bali itu kebal akan virus ini, dan orang-orang semakin penasaran dengan Taksu Bali itu sendiri. Nah, mengungkap tentang Taksu Bali itu tidak bisa lepas dari unsur skala dan niskala, itu pasti. Dan kita tahu di Bali kalau seperti wabah pandemi seperti ini, skalanya memang wabah pandemi corona, tapi secara unsur niskala ini tidak bisa dijauhi ataupun dipungkiri bahwa ada kajian-kajian niskala yang tentunya beredar di kalangan pemangku ataupun
balian-balian dan paranormal asli Bali. Menurut Pak Jero ini sebetulnya wabah pandemi ini seperti apa sih? Apa sih isyarat pandemi corona ini? Dari segi kepemangkuan itu pasti udah sering kolaborasi, bertukar pikiran dengan teman-teman pastinya kan? Ya, di dalam dunia spiritual ya, yang artinya kita dengan banyak bergelut dengan teman-teman, walaupun dalam hal ini di dunia ini tiang baru gitu kan, tapi istilahnya menggeluti mungkin sudah lama sama Bu Jero, belum kita sebagai pengayah, kita udah ngayah ya, betul, gitu kan. Betul. Nah, ini namanya itu wabah mungkin dari zaman kerajaan apa sebelumnya itu memang sudah ada dan sering ada. Dan istilahnya seorang raja itu mungkin daerah ada yang kena wabah itu ditaruh misalkan di pinggir atau kelebok atau apa istilahnya di pinggir laut yang sekarang di trennya karantina gitu kan. Sudah diadakan dan istilahnya kita secara niskala itu ada mungkin secara lebih jelasnya para sulinggi atau teman-teman yang untuk terkait dengan wali ataupun Banten ataupun ritual yang bisa dilaksanakan. Dan Bali itu syarat dengan upacara baik apapun dengan memohon untuk misalkan terjadi saat pandemi ini pasti melewati suatu prosesi itu. Apakah ada tersurat di lontar-lontar khusus dari kolaborasi dengan teman-teman pemangku itu memang saatnya 2020 ini wabah pandemi itu turun dan memberikan peringatan-peringatan secara reality kepada masyarakat? Kalau disebut angkanya mungkin ada ya, ada yang seperti Bisame, kemudian ada suatu lontar ataupun dari wabah yang akan sasihan kalau dibilang ya, sasihan itu kalau di Bali itu ada sasihan, misal sasihan gering gitu kan, tahun keberapa, angka tahun berapa, memang ada gitu. Nah, tapi bagaimana kita sekarang dalam kondisi yang keadaan yang ya modern seperti ini bisa melaksanakan penanganan wabah ini dengan secara medis maupun dengan kegiatan sesuai dengan adat kita, ritual budaya, ya, ritual Bali. kita, gitu. Dan Pak Jero ini memang terkenal sekali, beliau adalah pengayah aktif di Besakih. Benar-benar kegiatan apapun yang ada dilaksanakan di Pura Besakih, beliau adalah salah satu yang paling proaktif, garda terdepan untuk menyukseskan segala hal berkaitan dengan upekara dan upacara agama yang terjadi ataupun diselenggarakan di Pura Besakih. Menurut Pak Jero itu ada nggak kajian resmi di Bisamo Gunung Agung tentang pandemi corona ini? Ada nggak tersurat termuat itu di Bisamo Gunung Agung itu? Begini, kebetulan saya tiang niki bukan warga Besakih ya, tapi aktif, gitu ya. betul. Tapi sudah seperti warga Besakih, ya, warga di sana, karena setiap kegiatan saya dilibatkan dan melibatkan diri ya, sudah dianggap aktif sebagai warga gitu di sana. Dan apapun kegiatan di sana, karena di sana kita kesepakatan bahwa di sana sebagai yang tertinggi untuk ritual khususnya agama Hindu Bali ya, itu Besakih itu pada pusat. Nah, terkait dengan yang tadi Bu Jero sampaikan terkait dengan Bisamo Gunung Agung, justru kita masyarakat Bali mungkin ini untuk mengingatkan kita ya, mengingatkan kita bahwa kita di Bali itu Bisamo ataupun lontar-lontar yang banyak dibuat oleh para leluhur kita, itu sebenarnya sudah luar biasa. Karena salah satunya kita soroti masalah Bisamo Gunung Agung itu, kita selaku masyarakat Karamo Bali itu sebenarnya tanda kutip setelah kita kaji, kalau sudut pandang kita bicara secara ekonomi, saya selaku pengusaha, itu justru memberikan suatu kehidupan dan penghidupan. Apa itu bedanya kehidupan dengan penghidupan dari kacamata pengusahanya, Pak Jero? Begini, Bali ini kita mungkin dunia indah, di luar Bali ini banyak.
punya laut, punya apa alam yang luar biasa indah. Mungkin Jero yang udah pernah keliling ke sana sini luar biasa. Dan Bali tidak punya sumber alam seperti daerah lain, mungkin di Kalimantan punya hasil alam, tambang segala macam, kita tidak punya. Tapi yang kita punya itu adalah taksu. Aura Bali itu sendiri. Aura Bali. Dari mana itu terbentuk? Nah itu ternyata setelah yang kaji bahwa dengan kita melaksanakan apa yang diadakan di Bisamo itu, melaksanakan upacara melalui bebantenan, ritual yang telah digariskan oleh leluhur kita, itu ternyata memberikan suatu efek, suatu kegiatan adat istiadat di Bali itu yang menimbulkan taksu. Kegiatan itu yang menimbulkan taksu. Kalau tanpa itu mungkin bukan Bali itu bukan sebagai pariwisata budaya ya, itu dan itu cuma bisa bekal itu yang bisa diberikan oleh beliau. Dan dampak secara kehidupan berarti kita diberikan suatu keselamatan, kehidupan. Konsepnya kehidupan adalah keselamatan itu sendiri. Dan penghidupannya ini di sini ada perputaran ekonomi. Satu contoh kita ambil dari sisi kecilnya. Orang membuat banten, mungkin Bu Jero, saya ada membuat banten, perlu kita pisang, buah, kita punya petani, itu bisa menyerap hasil pertanian untuk sebagai awalnya kita persembahkan, kemudian kita lungsurannya kita ajeng bersama dengan keluarga, dan sampai mohon maaf dampak ekonomi ini sampai mungkin ke Banyuwangi, meluas. Karena di sana sampai Jeruk pun misalkan ada kelompok A ini ini untuk yang memang langsung dimakan. Kelompok B ini agak hijau dia Bu Jeruk. Dia ini buah ini akan dikirim ke Bali untuk sarana upacara yang memang bisa lebih awet gitu. Berarti seperti sirkulasi ekonomi itu sendiri ya, melancarkan piramid daripada perdagangan dan ekonomi itu sendiri ya. Secara penghidupan dan menimbulkan suatu taksu. Taksu ini jadinya menjadi dampak sekarang sektor pariwisata ya, kita pariwisata budaya. Ini yang luar biasa yang kita salah satu penyokong mungkin dari bidang pariwisata itu sendiri menimbulkan taksu dan aura sehingga diminati oleh banyak wisatawan mancanegara untuk hadir ke Bali. Kegiatan ritual apapun yang ada di Bali dasarnya itu memang karena ada taksunya. Taksu Bali ini yang memang mudah-mudahan semua akan bisa sadar ya, kita bicara bagaimana kita sebagai Kramo Bali bisa mempertahankan adat budaya kita. Adat budaya kita ini memberikan kita sekali lagi bahwa kehidupan dan penghidupan. Khusus kita bicara orang Bali, apalagi ada di Mbak Jero menanyakan itu terkait dengan Bisamo Gunung Agung, karena memang seperti itu. Kalau saya nilai itu Bisamo itu mengingatkan kita, menginstruksikan kita selaku orang Bali bahwa kita harus melaksanakan ritual segala macam itu, melaksanakan tujuannya itu ternyata itu adalah memberikan kehidupan dan penghidupan. Dari segala dan segenap ritual yang diadakan, upekara dan upacara agama yang menyokong adat istiadat serta budaya di Bali sendiri, tentunya kita itu memang harus benar-benar mempunyai benteng khusus untuk bisa mengamankan daripada pakem budaya kita. Nah, baru-baru ini booming sekali terkait dengan kemunculan Hare Krishna, diperdebatkan dengan halnya Hindu Bali yang memang adalah akar daripada kehidupan kita. Bagaimana Pak Jero menyikapi antara kehadiran sosok beda aliran ini dengan budaya yang memang udah kita miliki dari leluhur kita terdahulu dengan terkait dengan Bisamo Gunung Agung, dan ini menimbulkan polemik sekali. Kira-kira bagaimana Pak Jero menyikapi hal itu sebagai penengah di masyarakat? Begini, Mbak Jero, kita selaku masyarakat Bali, jangankan aliran apapun, siapapun sebenarnya kita welcome. Kita Bali penuh dengan keramah tamahan. Siapapun yang sebagai tamu di Bali, kita pasti akan senang, pasti terkenal akan menyambut. Hospitality-nya ya. Dan keramahan sebagai Kramo Bali itu sudah terkenal dimanapun. Hanya saja
terkait dengan budaya, karena kita merasa selaku orang Bali, dan walaupun apapun bentuk yang dihadirkan oleh Hari Kresna HK itu, bicara tentang kitab, ataupun bicara tentang kebenaran isi Weda, ataupun sudut pandangnya mereka itu, karena Hindu Bali itu beda. Sebelum adanya agama Hindu, baik Siwa, Buddha, itu Megama Tirta itu kita sudah ada, Pakem kita sudah ada, dan itulah yang sebenarnya menimbulkan taksu. Itu yang sumber budaya itu, sumber adat istiadat itu yang menimbulkan taksu kita. Dan bukannya istilahnya kita tidak menerima tamu seperti itu, hanya saja secara hukum pun HK kan sudah legalisasikan hampir. Sudah penolakan secara hukum. Ya, kalau tidak salah tahun 82 ya. 84 ya. Dari Kejaksaan Agung nomor 704. Itu sudah ditolak kan keberadaannya, apalagi yang nyata-nyata di Bali, mohon maaf, ritual kita dikomentari secara sudut pandangnya mereka, padahal ini, mohon maaf ya, kalau kita bicara praktis, kalau mau mencontoh apapun yang datang dari India, beliau seorang Mahayogi, Resi Markandeya ya, berapa kali berusaha masuk Bali dengan caranya, beliau kurang apa, saktinya kurang apa gitu kan. Beliau tuh maha sakti, maha resi ya, masuk Bali, dan akhirnya berusaha dan melaksanakan kegiatan budaya, justru mengembangkan tata cara ritual yang ada di Bali. Betul. Tidak membawa dari aliran beliau, padahal beliau dari India. Padahal beliau dari India yang luar biasa, maha sakti, maha mandragunanya, justru bagaimana menuntun, adaptasinya berarti yang secara sektor pertanian, mengembangkan sektor pertanian spiritual, kemudian adat budayanya kan, justru beliau yang seperti akulturasi budaya jadinya. Dan istilahnya justru mendepankan adat. Dan dalam hal ini mohon maaf, HK, kalau saya sebagai masyarakat Krama Bali, jujur saya menolak. Alasannya? Karena satu, ini adalah Megama Bali ini, kalau saya bilang Megama Bali, Hindu Bali ini tidak sama dengan Hindu di India ya. Dan ini memberikan kami ini di sini adalah kehidupan dan penghidupan, dan bahkan semua mungkin tahu kita sendiri, adat budaya ini bersumber dari taksu ini daripada kegiatannya ini, dan mereka masuk ke ranah dalam hal ini adat istiadat kita, justru akan merubah tatanan yang telah ada diwariskan tahun abad ke abad ya. Kita hanya bisa menjalankan. Beliau itu, saya yakin sekarang ini tidak ada sahabat kita membuat suatu lontar tentang pengetahuan. Kita menikmati aja sekarang, tidak ada yang walaupun secara ini ya keilmuan ada, tapi secara adat budaya, tatanan, beliau membuatkan kita mengikuti. Tapi saat ini jika ada yang merubah, menyimpang alurnya, menyimpang alurnya, kita bicara yang di Bali ya, adat Bali. Kalau mereka di luar silakan, tapi adat budaya Bali kita wajib menjaganya. Apakah memang ada kecenderungan menyimpang dari mereka itu? Kalau sejauh pengamatan Pak Jero karena Pak Jero ini aktif sekali di bidang sosial kemasyarakatan, pemirsa. Selain seorang jero mangku dan pengusaha pariwisata, beliau juga aktif sebagai pengurus Tarung Derajat yang terkenal dengan boxernya. Bagaimana itu? Terkait dengan HK ini, dengan budaya kita ini, nyata-nyata memang sudut pandang sudah berbeda. Bagaimana kita bisa bicara sama? Sudut pandang sudah beda, tapi
dia melaksanakan mau merubah seperti terkait dengan upacara, upacara, karena dasar kita magama Hindu Bali yaitu upacara, kemudian tatwa, kemudian ada susila seperti itu kan gitu. Itu sudah digariskan oleh pada leluhur kita, dan bicara tentang upacara dibilang suatu pemborosan. Tidak ada pernah orang Bali itu miskin karena upacara, tidak ada. Apakah penyederhanaan upacara dan upacara agama yang dikatakan oleh pihak itu menyebabkan terjadinya miss sebenarnya saat ini? Artinya kita sudah diberikan konsep istilahnya Niste, madya, utama sudah ada, dan istilahnya di sana tidak ada pengurangan, tidak ada penyalahan. Ini di sini ada penyalahan gitu loh. Penyalahan itu tidak pantas ataupun tidak sesuai, dan banyak mungkin tanda kutip para ini kita yang lebih paham gitu kan tentang agama, justru istilahnya memberikan angin segar, ruang untuk mereka. Hal itu yang saya sangat sayangkan, karena mungkin belum paham tentang bagaimana tentang mempertahankan adat budaya kita yang dalam tanda kutip ini adalah taksu. Lalu apa harapan Pak Jero menyikapi tentang sulitnya dari oknum-oknum terkait, kemudian untuk bisa dengan selekas mungkin menyelesaikan masalah ini? Apa harapan Pak Jero? Ungkapan hati apa yang terdalam sebagai seorang Jero Mangku dan juga pengiring daripada Bisma Gunung Agung itu terhadap mereka? Begini, kita di sini kan di Bali itu ada majelis desa adat, parisade, Hindu Dharma. Di sini justru harus bisa bertindak tegas. Kalau seperti ini, karena mereka bergerak secara secara sosial di masyarakat itu, ada suatu hal yang menyimpang dengan namanya adat, satu yang tidak sesuai, tidak sama dengan apa yang telah diwariskan. Nah, ini harus bisa bicara bertindak tegas. Kalau kita ini sebagai masyarakat, hanya mungkin ada yang bisa kita melalui media sosial atau melakukan penekanan. Mungkin sekarang ada teman-teman kami lagi bicara, lagi ada rembuk ya, komunikasi dengan forum-forum, mungkin forum-forum ya dilaksanakan. Kebetulan tidak bisa hadir ya di Puri Klungkung ya, Puri Klungkung, teman-teman lagi ada di sana bicarakan hal ini. Dan Bali ini kadang ada semeton Bali, kita jangan ribut peturunnya mau Bali. Nah, justru pemahaman ini yang perlu kita pahami, bahwa bagaimana menurut kacamata Pak Jero itu? Kita justru clearkan, biar kita apa yang kita wariskan ini biar tidak jadi suatu hal yang rancu, ributan, tapi kita menegaskan bahwa kita ini adalah Hindu Bali, beradat budaya Bali, dari warisan baik dari Bali Mulo, Bali Jani, Bali yang kuno gitu kan, Bali Mulo, Bali kuno, Bali Jani itu kita wariskan tahun abad ke abad gitu. Tapi dikatakan bahwa aliran penganut Hare Krishna dan lain sebagainya yang ada di Bali itu mengajarkan ilmu cinta kasih, dan korban suci ataupun niatnya Gama Tirta kita juga mengajarkan ilmu cinta kasih. Bagaimana Pak Jero menyikapi tentang tatanan pembendaharaan kosakata itu? Semua namanya orang kita bertuhan pasti terkait dengan cinta kasih dengan sesama, gitu ya. Love and light. Iya. Hanya saja kita punya tata cara yang pakem yang telah diwariskan oleh leluhur kita, dan itu bisa, sekali lagi, itu yang adanya taksu Bali yang bisa kita nikmati sebagai tujuan pariwisata, sebagai hidup kita, diberikan kita keselamatan dengan tata cara kita. Mohon maaf, mirip kita misalkan buat kita suatu Banten ada seperti rambu-rambu lalu lintas. Di sini kalau bisa dibuat misalkan tanda P garis miring, itu kan artinya kalau mau dijelaskan dilarang parkir di sini gitu. Tapi dengan bahasa simbol tutup ditancepin
huruf P garis miring. Oke. Nah, seperti itu yang Yatnya. bentuk-bentuk yatnya yang diwariskan oleh para leluhur kita. Oke. Paham. Dalam hal ini tata cara yang telah ada itulah tata cara, dan itu menimbulkan suatu ritual kegiatan adat, menimbulkan taksu. Taksu ini yang bisa kita nikmati sebagai penghidupan sekarang, semua bisa bersumber daripada Ya, menimbulkan kehidupan dan penghidupan itu sendiri. Ya. Berarti dari kacamata dan kepribadian Pak Jero sendiri harus itu tetap dilestarikan begitu. Tidak ada kata diganggu gugat begitu. tidak bisa. Oke. Terakhir, apa pengharapan Pak Jero terhadap masyarakat Bali terkait dengan fenomena kebudayaan yang mungkin semakin menipis tergerus oleh zaman? Oke, modernisasi mungkin kita menerima, tapi westernisasi tidak mungkin kita bisa menerimanya secara penuh. Bagaimana harapan Pak Jero sebagai seorang pelaku spiritual, pengusaha pariwisata, dan juga seorang penekun daripada sosial kemasyarakatan di Tarung Derajat? Bagaimana? Ya, kebetulan saya di salah satu dulu ada sekarang ini selaku Dewan Pelatihnya Tarung Derajat di Bali dengan teman-teman saya di Tarung Derajat. Kemudian ini walaupun sebuah olahraga, ya, tapi di sana ada prinsip bagaimana kita mengedepankan persaudaraan, gitu kan, Menyamo Braya. menyamo Braya konsepnya. Justru Suka duka. khusus di Bali ini, karena ini bela diri yang dari Indonesia sudah bisa mendunia. Justru saya menekankan rekan-rekan teman-teman di Bali dengan bagaimana kita ikut melestarikan budaya ini. Suatu contoh ya, kita ini setiap, walaupun seorang olahragawan, teman-teman, kebetulan saya aktif di pemuda di olahraga juga, itu justru saya ada agenda khusus untuk ngayah. Ngayah. Berarti itu suatu sarana untuk semakin mempertebal rasa keyakinan kepada Tuhan Sang Hyang Widi melalui kegiatan-kegiatan pastinya ya. Dan satu contoh, ada Ide Betaro Turun Kabeh, biasanya kita pengayah berapa, misalkan 300 orang, 200 orang, bahkan pas karya waktu ini ada 500 orang pemungut kita siapkan untuk itu. Luar biasa. Dari Besakih ke Watu Klotok waktu itu ya, kita dapat di yang posisi yang paling terakhir dari Kelungkung ke Watu Klotok, itu kita dapat. Sebelum-sebelumnya pada saat acara Ide Betaro Terjun Melasti itu biasanya kita minta balik seperti itu. Kemudian ada juga di Uluwatu kita ngayah, walaupun kita seorang orang pemuda yang identik dengan keras olahraga, tapi bagaimana kita konsep pelestarian pada budaya ini kita tetap laksanakan dengan acara dekat dengan kegiatan-kegiatan masyarakat seperti itu. Tidak lepas dari budaya yang sebagai kulit kita sendiri. Itu yang saya Oke, baik pemirsa, menarik sekali wawancara eksklusif saya bersama Jero Mangku Wisna yang seorang pengusaha di bidang pariwisata, juga Jero Mangku dan seorang dewan pengurus di Tarung Derajat. Semoga segala informasi ataupun percakapan tadi bisa diambil segi positifnya bagi masyarakat dan warga ataupun para penggemar media massa, media sosial yang mendengarkan wawancara eksklusif saya pada kali ini. Akhir kata, saya Jero Tapakan Selobi Omnivora bersama Jero Mangku Wisna pamit undur diri dari hadapan pemirsa semuanya, dan sampai jumpa di video yang lainnya. Om Santi 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 Om.